Halo nakama, selamat datang kembali di channel Info Topi Jerami. Ya, di video kali ini kami akan membahas mengenai 10 cerita One Piece yang masih menjadi misteri part 2. Untuk video part 1, silahkan lihat di list video kami ya. Sebelum kita membahas mengenai lanjutan 10 alur cerita One Piece yang masih menjadi misteri, jangan lupa klik subscribe, like, dan share channel ini agar terus berkembang ya. Siapakah Im Sama? Im adalah individu yang sangat tinggi dalam pemerintahan dunia, sekaligus pemegang sebenarnya dari tahta kosong yang bahkan para Gorosei pun sujud menyembah. Namun, keberadaan Im Sama adalah rahasia ke seluruh dunia. Im hanya terlihat siluet sejauh ini. Mereka memakai mahkota yang memiliki 4 paku yang tajam dan sangat tinggi di bagian atas, serta jubah yang sangat panjang yang terjuntai di tanah dengan jarak yang sangat jauh di belakang dia. Sampai saat ini, kemampuan Im tidak diketahui. Tetapi fakta bahwa Im Sama duduk di tahta kosong yang penghuninya akan dikaitkan dengan otoritas tunggal dari seluruh dunia, serta fakta bahwa Gorosei yang secara terbuka dianggap sebagai otoritas tertinggi pemerintah, membungkuk di hadapan dia dan menyapa dia dengan kehormatan besar, akan menunjukkan bahwa Im memiliki otoritas yang paling dikenal di dalam pemerintahan dunia. Ada teori yang mengatakan bahwa Im adalah putra dari sosok penting masa lalu yang memimpin dunia dengan sangat bijak. Bahkan, ada yang menyamakan bahwa Mihawk, Cavendish, dan Im Sama memiliki koneksi karena bentuk matanya yang begitu mirip. Bagaimana menurut nakama? Joy Boy dan Noah. Siapa sebenarnya Joy Boy? Dan apa sebenarnya janji yang telah dibuatnya untuk penduduk Pulau Fishman? Entah bagaimana, selama abad kekosongan, Joy Boy berusaha menggunakan kekuatan Poseidon untuk mengangkat kapal besar Noah dari kedalaman lautan. Diakhiri dengan kegagalan, ia meninggalkan Noah di bawah ombak dan berharap ada orang lain yang mengangkat. Joy Boy adalah tokoh bersejarah yang hidup di masa sebelum Roger, yaitu pada abad kekosongan. Bahkan, namanya pun terpahat dalam poneglyph. Harta karun terakhir One Piece yang Roger dapatkan sebenarnya adalah harta karun milik Joy Boy yang ia tinggalkan di Pulau Raftel, yang sekarang telah dikonfirmasi Raftel adalah Laftel. Nama Laftel sendiri mungkin ada kaitannya dengan harta karun yang Joy Boy miliki. Terlihat ketika Goldie, Roger, dan kru mereka sampai di pulau itu, mereka tertawa sampai terbahak-bahak. Ada teori yang mengatakan bahwa One Piece hanyalah sebuah ramalan, bahwa akan datang masa atau era bajak laut yang membawa perubahan pada dunia. Tetapi bukan pada masanya Roger, melainkan pada masanya Luffy. Sehingga semua kru yang membacanya tertawa terbahak-bahak, dan Roger berharap bisa hidup pada masanya Joy Boy. Sedangkan Noah, mengutip dari nama Bahteranu, Noah sampai saat ini adalah kapal terbesar yang pernah ada di One Piece. Berbeda dengan Thriller Bark, yang adalah pulau yang dimodifikasi menjadi sebuah kapal. Neptunus berbagi beberapa sejarah dengan Nico Robin mengenai beberapa hal tentang Noah. Tetapi apa tujuan akhir Noah itu sendiri masih belum terungkap. Bagaimana menurut nakama? Apa yang terjadi pada abad kekosongan? Abad kekosongan adalah hal yang membuat para pembaca dan fans One Piece sangat penasaran. Abad kekosongan pertama kali diperkenalkan oleh Nico Robin yang menjelaskan bahwa abad kekosongan adalah periode yang hilang dan tak tercatat dalam sejarah selama kurang lebih 100 tahun. Orang-orang yang mempelajari masa kekosongan maka artinya menentang pemerintahan dunia. Nico Robin yang bergabung di dalam kru topi jerami menjadi kunci untuk membaca poneglyphs. Poneglyph sendiri menjadi kunci untuk mengungkap tentang abad kekosongan.
Sampai sejauh ini yang publik ketahui tentang abad kekosongan adalah abad yang diisi dengan peperangan. Dan peperangan ini berujung dengan terbentuknya pemerintahan dunia. Ada teori yang mengatakan bahwa pemerintahan dunia sebenarnya dibentuk di atas pertumpahan darah dan banyak korban di dalamnya. Dan Joy Boy adalah penyandang gelar D seperti Roger. Joy Boy adalah kunci penting atas abad kekosongan tersebut. Bagaimana menurut Nakama? Apa sebenarnya makna Will of D? One Piece diisi dengan karakter-karakter yang memiliki inisial tengah D di dalam nama mereka. Misalnya saja Monkey D. Luffy, Admiral Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon, dan Portgas D. S. Sesuatu tentang inisial D menjadi kunci dan takdir karakter sekitarnya. Tetapi, apa arti sebenarnya dari D masih sebuah misteri. Dalam chapter 174 dari manga, Dr. Kureha membahas inisial D saat dia membahas pengucapan yang tepat dari nama Goldie Roger. Dalam chapter baru-baru ini, memang ternyata pemerintah dunia sengaja menyembunyikan nama Goldie Roger menjadi Gold Roger. Bagaimana menurut Nakama? Apa sebenarnya One Piece? Meninggalnya Raja Bajak Laut Goldie Roger membuka era bajak laut dengan pesan yang ditinggalkan oleh Roger bahwa harta karun Raja Bajak Laut yang ia tinggalkan yaitu One Piece ia letakkan di pulau terakhir. Tetapi dalam perjalanannya banyak yang ragu mengenai eksistensi One Piece dan eksistensi One Piece kembali diyakinkan sesaat sebelum kematian bajak laut Shirohige dengan meneriakan bahwa One Piece itu nyata. Banyak teori beredar tentang apa sebenarnya One Piece itu, seperti teori sebelumnya yang mengatakan bahwa One Piece itu sebenarnya adalah sebuah ramalan mengenai era bajak laut yang baru, yaitu era Luffy akan membawa perubahan pada dunia. Dan mengapa namanya One Piece adalah karena siapapun yang mendapatkan One Piece akan mendapatkan seluruh pengetahuan di dunia, termasuk abad kekosongan, menjadi satu bagian atau menjadi One Piece. Bagaimana menurut Nakama? Itu tadi adalah beberapa hal yang masih menjadi misteri di dunia One Piece. Jika Nakama menyukai video ini, silahkan subscribe, like, dan share ya. Jika Nakama punya rekomendasi untuk topik yang akan kita bahas berikutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.